everybody, kita berjumpa lagi. Di video ini saya menjelaskan cara untuk memperbaiki lampu LED merek Philips yang rusak sejak dibeli baru. Nah, ceritanya ini lampunya saya beli secara online. Nah, memang dikirimnya dalam keadaan baru, cuman mungkin tidak dites sama penjualnya. Dan akhirnya lampunya ini tidak bisa menyala. Ini lampu LED yang model baru, dia bentuknya kayak cekung seperti itu. Untuk dayanya 17 watt. Dan teman-teman di sini saya sudah siapin juga nih sebuah fitting lampu. Nah, saya pastikan dulu berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk fittingnya saya buat dari botol bekas ya teman-teman, botol minuman bekas, tapi ini berfungsi dengan baik kok. Sudah lama saya pakainya ini. Nah, oke, jadi sekarang kita tes langsung lampu LED Philips yang baru ini. Oke, kita nyalakan. Stop kontaknya dan lampu LED-nya tetap tidak menyala. Walaupun sudah kita goyang-goyang di toki-toki, tetap juga tidak mau menyala nih guys. Nah, jadi di sini untuk proses perbaikannya itu kita harus membuka untuk mesinnya nanti. Jadi masalahnya ini ternyata ada di mesinnya teman-teman. Dan untuk membukanya memang sangat keras, karena ini barang memang masih baru. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan, yang teman-teman buka terlebih dahulu itu adalah ini nih, bagian yang akan terhubung dengan fitting lampu. Karena di sini ada dua kabel, positif dan negatif, yang sangat rentan sekali dengan kerusakan. Nah, biasanya itu solderannya lepas, atau kabelnya putus. Dan ini adalah gambar lampu ini di etalase tempat saya membelinya. Philips LED Bright, begitu namanya. Nah, teman-teman di sini untuk membukanya memang sangat keras sekali, jadi biarin aja dia lecet-lecet agar bisa dibuka aja nih. Oke, jadi kita gunakan obeng yang kecil aja seperti ini. Kita buka pelan-pelan. Nah, memang bentuk lampunya kayak unik begitu ya teman-teman ya. Dia tidak bulat, tapi kayak melengkung begitu. Dia cembung modelnya. LED bright. Nah, ini saya beli yang 17 watt. Sudah cukup terang kok teman-teman. Nah, saya beli dua, yang satunya bagus, yang satunya aja yang bermasalah. Nah, sekarang sudah bisa terbuka seperti ini, kita tarik. Nah, teman-teman, jadi di sini ada dua kabel. Ada dua kabel yang akan menuju ke stop kontak atau ke fitting lampu. Jadi ini untuk negatifnya di bagian luar. Dia diletakkan seperti ini aja. Dan kemudian yang satunya ini dibungkus oleh sebuah plastik agar tidak konslet ya teman-teman. Itu akan menuju ke bagian positifnya. Jadi itu dia tempatnya. Oke, di sini kita akan pastikan yang rusak ini kabelnya atau apanya. Nah, ini adalah hal pertama yang teman-teman harus lakukan apabila mendapatkan lampu LED yang rusak. Walaupun bukan merek Philips ya, merek yang lain juga sama nih. Jadi sebelumnya saya sudah siapin sebuah cok atau stop kontak dengan kabel yang sudah saya putusin seperti ini. Oh, sebentar kita coknya teman-teman. Jangan dicok dulu. Ini kita bermain dengan arus AC. Nggak bisa main-main ya. Ini bukan arus DC nih teman-teman. Ini listrik PLN rumah tangga ini 220 volt. Jadi harus benar-benar konsentrasi, harus benar-benar fokus nih dalam perbaikannya. Nggak boleh main-main nih teman-teman. Jadi harus benar-benar konsentrasi dan kita pasang kabelnya dengan bagus. Nah, kemudian kita cok dan kita nyalain stop kontaknya. Oke, kita nyalain. Dan ternyata lampu LED-nya tidak menyala, tetap mati seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan cuman karena kabel yang tidak nyambung atau solderannya putus di bagian fittingnya itu, seharusnya ini dibuat seperti ini dia sudah menyala. Coba kita balik stop kontaknya atau stekernya atau coknya, kita balik posisi. Nah, sama aja nih teman-teman. Tetap tidak mau menyala juga walaupun kita sudah rubah posisinya. Nah, ini juga sudah tersambung dengan bagus kok. Nah, di sini saya agar lebih memastikannya lagi, saya pakai test pen. Nah, ini dia ada test pen arus AC, teman-teman. Test pennya menyala. Oke, kita tes. Nah, ini nyambung kok, teman-teman ya. Bentar, ini di video nggak kelihatan. Nah, ini dia nih. Nah, tuh teman-teman ya, kelihatan dia menyala test pennya. Jadi sekarang posisi positifnya di sebelah sana dan kita rubah. Nah, sekarang positifnya di sebelah sini tetap juga tidak mau menyala. Jadi di sini setelah kita rubah posisi cok atau steker, dia seharusnya menyala karena sudah pasti ya dua-dua kabel ini menyala tuh teman-teman. Kita sudah rubah juga posisi
coknya tetap tidak menyala. Jadi sekarang yang kita lakukan selanjutnya adalah membongkar lampu ini. Jadi kita akan melihat mesinnya atau mainboardnya, karena kerusakannya ada di mesin atau di mainboardnya ini guys. Jadi ini sebenarnya posisinya kabelnya di sini ya. Nanti pasang ini gampang banget nih. Mau disolder atau enggak juga nggak apa-apa. Oke, yang nggak ada solder juga nggak apa-apa ya. Kita tinggal pasang aja nanti, gampang kok. Dan kemudian teman-teman, saat membuka ini memang sangat keras sekali. Nah wajar lah, merek Philips guys. Bukan produk abal-abal ya. Jadi di sini saya taruhin cairan pembersih HP, semacam pelumas seperti itu ya. Semacam thinner teman-teman. Ini agar lemnya bisa terbuka dengan lebih mudah. Oh ini kebanyakan saya isinya. Dia meluber ke mana-mana. Kemudian kita tunggu beberapa saat dan coba kita pencet-pencet lagi. Nah dia sudah agak lembek. Coba kita tarik. Oke masih belum bisa. Coba kita pakai tools pembersih HP ini, apa pembuka HP seperti ini. Nah bisa guys, bisa. Tuh sekarang sudah terbuka. Jadi di sini memang ada lem yang cukup kuat ya, yang mencegah debu-debu masuk ke dalam. Oke, nanti saat perakitannya kembali kita tambahin lem juga nih. Bisa pakai lem LCD atau lem Alteco. Nah, teman-teman, di sini kondisi lampu LED-nya terlihat masih bagus. Untuk ada IC juga ya di sana ya. Ya, dengan kapasitas apa dioda juga ya. Nah, coba teman-teman kita buka dulu nih untuk lampu LED-nya seperti ini. Nah, jadi ini untuk mesin lampu LED-nya seperti ini aja. Dia ada kapasitor, ada trafo, ada transistor juga itu ya. Dan ini kabelnya teman-teman, ini kabel yang hitam ini sengaja dilapis seperti ini. Kabel yang hitam ini di dalamnya itu ada resistor. Nah, itu bisa juga resistornya yang putus, jadi nanti akan saya cek juga. Nah, dari kondisi mesinnya semuanya masih bagus teman-teman, masih rapi. Artinya tidak ada yang kerusakan fisiknya, itu tidak ada yang muncul kerusakan fisik kayak transistornya apa atau kapasitor misalkan bocor gitu kan kelihatan dia kembung atau berair. Tapi ini masih bagus semua kok. Ini kabel-kabel juga masih bagus nih teman-teman. Oke lanjut. Nah di sini karena kondisinya yang terlihat masih bagus, jadi di sini hal pertama, bukan hal pertama ya, hal kedua nih, hal kedua yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan solder ulang pada semua komponen-komponen yang ada di sini. Jadi ini untuk memastikan kalau jangan sampai ada komponen yang tidak tersolder dengan rapi. Karena saya lihat ini kondisi mesinnya masih bagus banget nih teman-teman. Tidak ada masalah sepertinya. Nah, jadi yang kemungkinan besarnya itu mungkin dari pabrikannya gagal produk begitu ya. Yang menyebabkan ada komponen yang tidak tersolder dengan rapi. Jadi ini kita buka dulu. Ini ada lem lagi teman-teman. Kita lepas seperti ini dulu. Kemudian kita pasangin flux. Oke, kita isi flux dulu. Dan akan kita solder ulang. Oke, kita isi flux dengan merata agar nanti proses penyolderannya bisa berlangsung dengan lebih rapi dan juga lebih cepat tentunya. Oke, kita isi flux secukupnya aja. Nah, di sini saya akan menyondel ulang semua komponen termasuk lampu-lampu LED-nya tersebut.
Oh ya teman-teman, di sini hanya untuk sekedar memastikan aja kalau kabel yang hitam ini tidak putus di dalamnya. Kita iseng tarik pakai tang seperti itu dan ternyata dia masih kuat. Oke, selanjutnya di sini saya akan solder ulang semua kaki-kaki dari komponen ini, lampu LED-nya, kemudian komponen-komponen lainnya, semuanya itu akan saya solder ulang. Di sini tambahin timah sedikit juga nggak apa-apa. Nah, karena di sini saya lihat kaki-kakinya itu ada yang seperti kurang kuat lah. Nah, biasa teman-teman ya, namanya juga pabrikan produksi cepat. Nah, kemungkinan itu takutnya ada kaki-kaki yang belum tersolder dengan baik. Nah, oke, jadi sini saya solder ulang semuanya dulu sampai kaki-kaki ini menjadi rapi kembali. Oh ya teman-teman, untuk langkah kedua ini lumayan rumit juga ya, cukup lama juga kita kerjainnya. Karena LED-nya itu sangat banyak sekali. Di sana sini dia posisinya teman-teman. Oke, setelah kita solder ulang semua kaki-kaki dari komponennya ini, kita akan bersihkan dan kita blower supaya dia kering. Oke, kita bersihin dulu sisa-sisa flux yang masih menempel di lampu LED kita, nah, agar warnanya tidak rusak nanti. Oke guys, kita bersihin dulu seperti ini.
Oke lah, setelah kita selesai menyolder ulang dan membersihkannya, sekarang saatnya kita melakukan pengetesan ulang. Nah, harapan saya teman-teman setelah dikerjain begitu lama, lampu LED-nya bisa menyala, tapi ternyata tidak seperti harapan saya. Dia masih mati seperti ini. Tak ada tanda-tanda kehidupan, guys. Nah, tapi di sini saya tidak putus asa dulu ya, teman-teman. Walaupun sebenarnya cukup kesel juga karena di sini dia belum menyala. Sementara ini kabelnya dari tes pakai tes pen dia harusnya masuk kok. Tuh, teman-teman, dia masuk ke mesinnya. Coba kita ubah posisi steker. Nah, dia masuk kok tuh. Lampu tes pennya menyala, artinya untuk arus listrik sudah masuk ke bagian mesinnya. Dan tadi teman-teman saya sudah melakukan tes lagi. Jadi saya buat kabel seperti ini. Di ujungnya itu saya taruh paniti. Nah, ini saya colok ke kabel USB di power supply untuk mengetes lampu LED-nya. Dan untuk arus yang saya berikan 8 volt tadi, untuk lampu LED-nya ini semuanya menyala teman-teman. Tidak ada satupun yang mati. Semuanya ini menyala. Nah, jadi di sini saya cek lagi komponen-komponen di bagian belakangnya dan saya menemukan satu masalah. Ternyata dia ada yang putus di bagian trafo yang kecil ini. Nah, di bagian transformator yang kecil ini, teman-teman, itu ada satu kuningan yang putus. Jadi, jalur kuningan yang dari trafo kecil ini putus, teman-teman. Dia tidak nyambung ke bagian kakinya. Jadi, ada kabel kuning yang harusnya masuk ke bagian mesin atau mainboard tersebut. Nah, walaupun kakinya utuh, tetapi kalau kabel kuningnya itu putus, itu percuma aja, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya solder. Sorry saya tidak videoin tadi karena buru-buru ya. Dan sekarang sudah tersolder seperti ini. Nah, sengaja banget nih teman-teman. Saya sengaja pasang timah yang banyak supaya dia kuat. Jadi ini dari kakinya itu langsung nyambung ke bagian kuningannya itu. Nah, dari kaki ini langsung menuju ke bagian kuningan yang putus tadi. Karena putusannya itu kecil banget ya. Itu kawatnya tipis sekali teman-teman. Kayak lebih kecil dari kawat jumper. Nah, kecil banget. Jadi saya solder seperti itu. Nah, sekarang kita sudah pastikan kalau dia sudah kuat. Dan tadi ini saya sudah cek juga untuk resistor yang ada di sana, itu masih berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita lakukan tes lagi, dan saya yakin kali ini pasti berhasil. Jadi itu ternyata ada satu kabel dari trafo yang rusak. Nah, kita colokin dan dia menyala, teman-teman. Nah, tapi sorry banget ini fokus kameranya belum saya klik. Dia nggak otomatis fokus nih, teman-teman. Nah, jadi nanti pasangnya seperti ini. Dia akan menjadi cerah ya, teman-teman, setelah dipasang covernya nanti. Oke guys, mantap ya. Jadi sekarang sudah bisa nih berfungsi dengan baik. Lampunya sudah menyala. Jadi masalahnya itu hanya ada di trafo kecil itu aja yang ternyata kabelnya putus guys. Oke, mantap. Dan kita tes lagi. Kita tes lagi. Oke lah, sudah berfungsi dengan baik. Jadi hanya itu aja yang putus dan sekarang kita rakit ulang. Nah, mantap ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau lanjut nonton proses perakitannya, nah silahkan aja. Kalau yang nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Jadi yang jelas perbaikannya tadi itu ada di bagian kabel trafo yang gulungannya itu ya teman-teman. Dari gulungannya itu ternyata dia tidak sampai ke mesin, dia putus. Dan ini panas banget teman-teman. Wow, panas sekali. Padahal dia cuman kita tes sebentaran aja tuh. Tapi panasnya sudah bukan main. Dan sekarang saya tambahin lem hitam, lem LCD yang hitam agar dia lebih kuat lagi nanti posisinya. Oke lah, sekarang mantap. Lanjut kita rakit. Dan untuk kabel yang hitam ini teman-teman ya, bukan kabel hitam sih sebenarnya. Untuk resistornya itu kita rapikan kembali. Jadi biar aman kita pasangin selotip seperti ini. Kita pasangin isolasi seperti ini lagi agar nanti dia tidak ada konslet. Itu bahaya banget kalau konslet bisa langsung hangus tuh lampunya. Jadi kita harus mengamankannya teman-teman. Kita pasangin isolasi seperti ini aja. Kemudian lanjut kita pasang. Nah, jadi kita pasang di sini dia seperti ini, seperti semula.
Nah, saya nggak tahu juga lem apa yang seharusnya kita pakai agar LED ini kuat. Tapi di sini saya coba aja pakai lem LCD yang berwarna hitam. Saya isi-isi aja di bagian pinggirannya ini. Karena ini sangat panas sekali, guys. Kemungkinan besar lem LCD itu nggak akan kuat ya, tapi isi aja tadi itu sedikit. Kemudian kita kembali, ini ada kancingan terbuat dari aluminium. Kita kuatkan kembali dia. Nah, pakai besi ini aja sebenarnya sudah cukup kuat sih, nggak perlu pakai lem kayak tadi. Karena ini kondisinya akan sangat panas sekali, percuma kita pakai lem LCD. Dan kita rakit kembali teman-teman. Dan untuk perakitan kabel di bagian belakang, ini untuk kabel negatifnya ini kita cukup buat dia menuju ke arah samping seperti ini. Di situ dudukannya sih sebenarnya sudah ada juga. Tinggal kita kuatin aja dia teman-teman. Sambung ke samping seperti ini. Oke. Kemudian nanti ini belakangan ya, untuk positifnya belakangan. Bisa disolder, bisa juga enggak. Nah, kemudian langsung aja kita pasang dulu. Nah, pastikan kabel yang satunya yang positif bisa kita akses nanti. Ya, pastikan kabel positifnya bisa terlihat dari dalam lubang ini. Oke, ini dia. Dan kita masukin dia teman-teman. Dan sangat keras sekali. Gimana ya? Ini sebaiknya kita apa ini teman-teman? Ditoki pakai tangan dan kita toki seperti ini aja. Tuh, sekarang sudah masuk dia. Nah, kita toki-tokikan di tempat yang agak lembut seperti ini. Sekarang sudah kuat dia. Jadi cuma modal toki-toki aja ya. Sudah bisa terpasang kembali. Nggak perlu disolder teman-teman. Nah, di sini saya rapiin aja sedikit ujungnya. Nah, kemudian saya rapiin lagi ujung-ujungnya teman-teman agar dia lebih tebal sedikit begitu. Kemudian saya geser ke samping seperti ini. Oke, kita geser ke samping seperti ini agar posisinya itu pas nanti saat kita memasukin plat bagian positifnya itu. Supaya dia benar-benar terjepit di sana. Oke, sekarang kita pasang plat positifnya ini yang ujungnya itu. Nah, kita toki-toki. Modal toki-toki aja. Ya, modal toki-toki guys. Nah, kita tes. Oke, ternyata dia bisa menyala. Dia bisa menyala teman-teman. Saya suka sekali kalau sudah seperti ini. Lampunya bisa kita gunakan kembali. Oke, oke, mantap. Lanjut. Pasang bagian penutup depan. Apa sih? Penutup sih atau apa sih ini? Oke, kita bilanglah panel lampunya, itu biar lebih keren. Oke, kita pasang kembali untuk panel lampunya. Kita tambahin sedikit lem LCD di sini. Bisa pakai bening, bisa pakai hitam. Ya, pakai hitam siapa takut. Oke guys, kita pasang seperti ini dan sekarang lampu LED-nya kita tes lagi. Mantap. Oke guys, bisa menyala. Ternyata masalahnya hanya terdapat pada trafo kecil yang putus. Nah, jadi untuk teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan dibantu subscribe channelnya karena subscribe itu gratis tapi sangat bermanfaat, sangat penting bagi saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Sampai jumpa lagi ya di video kita yang lainnya.